Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang akuntansi pemerintah daerah berbasis aktual. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Erliniatus Nurrohmah dengan NPM 109. Yang kedua ada Hilda Lisa Amelia dengan NPM 112. Yang ketiga ada Salsabila Nuraini dengan NPM 119. Yang keempat ada Feby Febrianti dengan NPM 137. Yang kelima ada Maya Haningrum Purnamasari dengan NPM 244. Yang keenam ada Rahmania Mahfida Cahyani dengan NPM 272. Dan yang terakhir ada Regita Putri Cahyaningrum dengan NPM 297. Sebelum masuk ke materi, adapun tujuan kami membahas materi ini yaitu untuk memahami perkembangan akuntansi pemerintah, untuk memahami akuntansi berbasis akrual, untuk memahami komponen-komponen akuntansi berbasis akrual, dan memahami studi kasus tentang akuntansi berbasis akrual. Perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia. Sistem akuntansi pemerintahan adalah sistem akuntansi yang digunakan oleh instansi pemerintahan dalam mengelola kekayaan daerah atau negara untuk kesejahteraan masyarakat. Sistem akuntansi pemerintahan lebih berfokus untuk meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat. Awal mula pengelolaan keuangan negara masih menggunakan peraturan yang diterbitkan oleh Belanda, yaitu berdasarkan Indonesische Contabiliteitswet STBL 1864 nomor 106. Setelah perubahan ketiga menjadi STBL 1925 nomor 448. Selanjutnya dilakukan perubahan dan dirumuskan dalam perundangan di Indonesia. Dengan demikian, meskipun belum secara jelas muncul SAP, Indonesia telah memiliki sistem akuntansi pemerintahan sederhana dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan negara. Selanjutnya adalah perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia menurut Herlambang tahun 2013. Yang pertama pada masa Orde Baru. Pada tahun 1975, hanya ada sistem administrasi atau tata usaha keuangan daerah. Selanjutnya pada tahun 1979 sampai dengan 1980, sistem administrasi atau tata usaha keuangan tersebut masih dilakukan secara manual, serta belum dimiliki standar akuntansi pemerintah. Selanjutnya, pada tahun 1986, Departemen Keuangan menyusun sistem alokasi anggaran, proses penerimaan dan pengeluaran melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara atau KPPN, pengumpulan bukti transaksi dan penyusunan jurnal sebagai dasar dalam pembuatan buku besar. Proses tersebut dilakukan secara manual. Selanjutnya pada tahun 1987 sampai dengan 1988, sistem yang telah disusun oleh Departemen Keuangan di tahun sebelumnya mulai dilakukan simulasi pada Departemen Pekerjaan Umum, Sosial, Perdagangan di wilayah Jakarta, Medan, dan Surabaya. Selanjutnya pada tahun 1992 mulai dibentuk Badan Akuntansi Keuangan Negara atau BAKUN. Badan tersebut berfungsi sebagai Central Accounting Office yang bertugas membukukan transaksi, membentuk standar akuntansi pemerintahan, dan mengimplementasikan standar dan sistem yang telah dirancang. Yang kedua adalah perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia menurut Herlambang tahun 2013 pada era reformasi. Yang pertama adalah pada tahun 2001 sampai dengan 2002. Pada tanggal 1 Januari 2001 mulai dilaksanakan secara serentak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Selain itu dikeluarkan pula Kepemendagri nomor 29 tahun 2002 yang mengenalkan sistem akuntansi basis kas, modifikasi, serta double entry bookkeeping dalam pencatatan keuangan daerah. Selanjutnya pada tahun 2003 sampai dengan 2004 mulai dilakukan reformasi akuntansi sektor publik dengan menerbitkan 3 undang-undang keuangan negara, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selanjutnya, pada tahun 2005 dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah mulai disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan tersebut. Dan yang terakhir, pada tahun 2010 dikeluarkannya Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada peraturan tersebut, pemerintah dituntut untuk menerapkan akuntansi akrual secara penuh. Di sisi lain, Bagjana pada tahun 2018 menuliskan fase reformasi pengelolaan keuangan pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan anggaran tradisional menjadi anggaran kinerja. Anggaran tradisional hanya berfokus pada pertanggungjawaban input, sedangkan anggaran kinerja juga berfokus pada output dan outcome. Yang kedua, pengendalian audit keuangan dan kinerja. Sebelum era reformasi, audit kinerja belum terlaksana dengan maksimal karena belum ada sistem anggaran berbasis kinerja. Namun setelah diterapkan, audit tersebut dapat dilakukan dengan lebih baik. Yang ketiga, ada penerapan konsep value for money. Berfokus pada 3E, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif, sehingga pengelolaan keuangan pemerintah wajib untuk menerapkannya. Yang keempat, ada penerapan pusat pertanggungjawaban. Yang kelima, ada perubahan sistem akuntansi pemerintahan, yaitu single entry menjadi double entry, serta perubahan dari basis kas menjadi basis akrual. Akuntansi berbasis akrual merupakan basis yang mengakui, mencatat, dan menyajikan transaksi dan peristiwa ekonomi di laporan keuangan pada periode terjadinya transaksi dan peristiwa tersebut, tanpa memandang ada tidaknya keterlibatan kas. Tujuan utama penerapan basis ini adalah untuk meminta pertanggungjawaban manajemen terkait biaya yang dikeluarkan dan hasilnya. Direktorat Jenderal Keuangan Daerah menyebutkan 6 pilar dari teknik akuntansi berbasis akrual. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Pada pasal 10 ayat 2 yang menyatakan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015, di mana setiap pemerintah daerah dituntut untuk dapat melaporkan keuangan dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Pada gambar 12.1 yang tertera dalam PowerPoint menjelaskan alur pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah yang dimulai menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi dan juga Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, di mana terdiri atas laporan keuangan PPKD dalam pemerintah daerah, yaitu ada pendapatan, laporan realisasi anggaran yang mencakup belanja, pendapatan laporan operasional yang mencakup beban, kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap dan penyusutan, aset lainnya, kewajiban, dan koreksi kesalahan. Dan juga terdiri dari laporan keuangan SKPD dalam pemerintah daerah yang mencakup transfer, pembiayaan, investasi jangka panjang, dan juga dana cadangan. Dari laporan keuangan PPKD dan juga laporan keuangan SKPD dalam pemerintah daerah, kemudian dibuatlah restatement laporan keuangan dalam bentuk konsolidasi yang terdiri dari 7 langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada laporan realisasi anggaran yang mencakup belanja, di mana dalam laporan realisasi anggaran ini nantinya akan disusun ke catatan atas laporan keuangan. Langkah yang kedua ada laporan operasional yang mencakup beban, kemudian nantinya disusun ke catatan atas laporan keuangan. Setelah itu langkah yang ketiga dari laporan operasional akan dibuat ke neraca. Lalu yang selanjutnya disusun ke catatan atas laporan keuangan. Langkah yang keempat, dari laporan realisasi anggaran dibentuklah ke laporan perubahan saldo anggaran lebih yang nantinya akan disusun ke catatan atas laporan keuangan. Dari langkah yang keempat, kemudian
langkah yang kelima, yaitu dari laporan operasional yang mencakup beban, kemudian ke laporan perubahan ekuitas yang nantinya akan disusun ke catatan atas laporan keuangan. Nah, langkah yang keenam yaitu laporan arus kas, yaitu di mana terjadi transaksi transitoris yang berupa potongan pajak, penyetoran pajak, dan PPh pasal 21. Dan langkah yang terakhir, kemudian dibuatlah catatan atas laporan keuangan, di mana catatan atas laporan keuangan ini merupakan penjelasan deskriptif atas keseluruhan laporan dari pemerintah daerah. Catatan atas laporan keuangan ini juga berfungsi untuk menjelaskan komponen dari masing-masing laporan keuangan agar informasi-informasi terkait penting pengelolaan keuangan dapat dipahami oleh penggunaannya. Salah satunya adalah pemerintah daerah. Gambar 12.2, alur pembuatan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, terdiri dari laporan keuangan SKPD yang mencakup pendapatan laporan realisasi anggaran, yaitu belanja, kemudian ada pendapatan laporan operasional, yaitu beban, kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap dan penyusutan, aset lainnya, kewajiban, dan koreksi kesalahan. Dari beberapa laporan keuangan SKPD tersebut, maka dibuatlah beberapa langkah-langkah agar membentuk laporan pemerintah daerah dalam bentuk konsolidasi. Yang pertama, dalam laporan realisasi anggaran, yaitu mencakup pendapatan pada belanja yang nantinya akan disusun ke catatan atas laporan keuangan. Lalu yang kedua ada laporan operasional pada pendapatan beban yang kemudian akan diteruskan ke neraca dan disusunlah ke catatan atas laporan keuangan. Dan langkah yang selanjutnya dari laporan operasional nantinya akan dibuat ke laporan perubahan ekuitas dan disusunlah ke catatan atas laporan keuangan, di mana catatan atas laporan keuangan ini merupakan penjelasan deskriptif atas keseluruhan laporan. Yang kedua, siklus akuntansi. Siklus akuntansi pada pemerintah daerah digambarkan pada gambar 12.3 sebagai berikut. Langkah yang pertama, analisis transaksi dengan bukti transaksi. Langkah yang kedua, membuat jurnal. Dan yang ketiga, memposting ke dalam buku besar. Lalu yang keempat, neraca saldo atau trial balance. Dan yang kelima, membuat kertas kerja. Dalam membuat kertas kerja, yaitu beberapa kolom, diantaranya ada akun, trial balance, penyesuaian, adjusted, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan neraca. Setelah membuat kertas kerja, maka dilakukan jurnal penyesuaian pada langkah yang keenam. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu adjusted. Jika pada pendapatan laporan realisasi anggaran yang memuat belanja, maka dilakukan jurnal penutup pada laporan realisasi anggaran, kemudian diposting ke dalam buku besar laporan realisasi anggaran, yaitu dinolkan, dan yang terakhir membuat neraca saldo setelah penutupan laporan realisasi anggaran. Lalu, jika pada pendapatan laporan operasional yang memuat beban, maka dilakukan jurnal penutup laporan operasional, kemudian diposting pada buku besar laporan operasional, yaitu dinolkan. Setelah itu, ke neraca saldo penutupan laporan operasional. Nah, setelah selesai neraca saldo penutupan laporan realisasi anggaran dan juga laporan operasional, maka langkah yang selanjutnya yaitu neraca. Yang ketiga, persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi berikut digunakan pada basis akrual dalam pembuatan laporan operasional, yaitu aset sama dengan hutang ditambah ekuitas ditambah pendapatan dikurang beban. Yang keempat, akun perubahan saldo anggaran lebih. Akun perubahan saldo anggaran lebih merupakan sebuah akun yang terkait dalam pencatatan realisasi penambahan pendapatan, belanja, pembiayaan penerimaan, dan pembiayaan pengeluaran. Misalnya, ketika pendapatan bertambah, maka akan menambah saldo anggaran lebih. Kemudian, ketika belanja bertambah, maka akan mengurangi saldo anggaran lebih. Yang kelima yaitu struktur HOBO, yaitu Home Office dan Branch Office. Menurut Direktur Jenderal Keuangan Daerah, struktur HOBO merupakan sebuah struktur hubungan entitas dalam akuntansi pemerintah daerah untuk menggambarkan hubungan transaksi antara PPKD dan SKPD. Yang keenam,
Restatement neraca di awal penerapan basis akrual. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 paragraf 42 menyatakan bahwa setiap perubahan dalam kebijakan akuntansi sebuah instansi wajib disajikan pada laporan perubahan ekuitas serta diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, termasuk dilakukannya restatement yang dilakukan pada awal penerapan basis akrual. Restatement dilakukan hanya untuk akun yang mengalami perubahan kebijakan akuntansi saja. Menurut Direktur Jenderal Keuangan Daerah, beberapa akun yang perlu disajikan kembali saat pertama kali penerapan basis akrual antara lain akun piutang, beban dibayar di muka, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, aset tidak berwujud, utang bunga, pendapatan diterima di muka, serta ekuitas. Komponen akuntansi berbasis akrual. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP, komponen laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Melalui laporan tersebut dibagi kembali pada laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Sedangkan laporan finansial terdiri dari laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Khusus untuk laporan arus kas hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, sedangkan laporan perubahan saldo anggaran lebih hanya disajikan oleh bendahara umum negara serta entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasinya. Yang selanjutnya terdapat penjelasan dari masing-masing laporan berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran mencakup pos-pos pendapatan, belanja, dan surplus atau defisit. Pendapatan mencakup pendapatan asli daerah yang berupa pendapatan retribusi daerah. Belanja mencakup belanja operasional dan belanja modal. Belanja operasional terdiri dari menjadi belanja pegawai dan belanja barang. Belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, serta belanja aset lainnya. Menurut Furqan tahun 2012, LRA menyediakan berbagai informasi penting sebagai dasar dalam memprediksi penerimaan sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi tersebut digunakan sebagai sumber pendanaan berbagai program yang akan dilakukan pemerintah pusat dan daerah pada periode selanjutnya. Selain itu, LRA juga menyediakan informasi bagi para pengguna laporan keuangan pemerintah terkait dengan indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Melalui informasi tersebut, pengguna laporan keuangan pemerintah dapat melakukan evaluasi dan penilaian apakah program telah memenuhi 3E, yaitu ekonomis, efektif, dan efisien, sesuai dengan anggaran dan peraturan perundangan. Penjelasan terkait masing-masing komponen dalam LRA dituliskan dalam CALK, di mana penjelasan tersebut meliputi yang pertama, keadaan yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter. Yang kedua, penyebab terjadinya perbedaan yang dianggap material antara anggaran dan realisasinya. Serta yang terakhir, penjelasan terinci terkait angka yang disajikan dalam LRA dan dirasa perlu untuk dijabarkan. Selanjutnya, penyusunan dan penyajian LRA didasarkan pada akuntansi anggaran, akuntansi pendapatan, akuntansi belanja, akuntansi surplus atau defisit, akuntansi pembiayaan, dan akuntansi sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran yang didasarkan pada basis kas. Yang selanjutnya terdapat laporan perubahan saldo anggaran lebih.
Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan tentang saldo anggaran lebih awal atau saldo tahun sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, serta saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Laporan perubahan saldo anggaran lebih dibuat untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih dalam catatan atas laporan keuangan. Struktur laporan perubahan saldo anggaran lebih baik pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota tidak memiliki perbedaan. Yang selanjutnya terdapat laporan operasional. Laporan operasional merupakan laporan keuangan pemerintah yang memberikan informasi terkait seluruh kegiatan operasional keuangan pemerintahan pusat maupun daerah, di mana di dalamnya meliputi komponen pendapatan LO, beban, serta surplus atau defisit operasional. Laporan operasional juga disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Penggunaan laporan keuangan pemerintah membutuhkan LO untuk mengevaluasi pendapatan LO dan beban untuk menjalankan sebagian dan seluruh unit dalam entitas pemerintahan. Laporan operasional ini disusun untuk melengkapi laporan dari siklus akuntansi berbasis akrual, sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas atau LPE. Laporan perubahan ekuitas ini menyajikan tentang pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, surplus atau defisit LO pada periode bersangkutan, dan koreksi yang secara langsung dapat menambah atau mengurangi ekuitas. Koreksi tersebut antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi kesalahan dasar lainnya. Kemudian ada neraca. Neraca dalam laporan keuangan pemerintahan menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pengklasifikasian aset dalam neraca meliputi aset lancar dan aset tidak lancar. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kemudian ada laporan arus kas atau LAK. Laporan arus kas ini menyediakan informasi terkait sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi yang bersangkutan, serta menyediakan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan keuangan pemerintah. Informasi tersebut dapat bermanfaat sebagai indikator jumlah arus kas di periode selanjutnya, serta untuk menilai kecermatan dan taksiran arus kas di periode sebelumnya. Yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. CALK ini menjelaskan komponen keuangan dari masing-masing laporan keuangan agar informasi-informasi penting terkait pengelolaan keuangan dapat dipahami oleh penggunanya, salah satunya adalah masyarakat umum. Harapannya, para pengguna tersebut dapat turut membantu mengevaluasi, menyikapi, serta memberikan solusi terhadap perbaikan kondisi keuangan di pemerintah. CALK ini memberikan informasi baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, seperti pengungkapan kebijakan serta penjelasan kinerja pemerintah dalam proses pengelolaan keuangan pemerintah. Yang selanjutnya itu ada penerapan akuntansi berbasis akrual di Selandia Baru. Latar belakang diterapkannya akuntansi berbasis akrual ini yaitu Selandia Baru merupakan negara di barat daya Samudra Pasifik yang termasuk dalam wilayah persemakmuran Britania dan menganut pemerintahan demokrasi parlementer. Masyarakat Selandia Baru hidup dalam standar kehidupan yang tinggi pada era 1950-an dan pada era 1970-an Selandia Baru mengalami keterpurukan ekonomi yang terparah dengan terjadinya krisis minyak dan masuknya Britania Raya ke dalam komunitas ekonomi Eropa. Kemunduran ekonomi tersebut menjadi titik balik Selandia Baru untuk mengubah manajemen pemerintahannya. Pada tahun 1980-an terjadi perubahan besar terhadap perekonomian. Selandia Baru yang dahulunya menganut ekonomi
keosinistisme menjadi perekonomian perdagangan bebas yang liberal. Kemakmuran ekonomi Selandia Baru pada era 1970-an memaksa pemerintahan untuk mereformasi sistem pemerintahan termasuk sistem akuntansi pemerintahannya. Yang selanjutnya yaitu ada tahapan dalam implementasi, yang dimana suksesnya penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di Selandia didukung oleh penerapan beberapa tahap berikut. Yang pertama itu ada dukungan perubahan, yang dimana keberhasilan penerapan sistem akuntansi baru dalam pemerintahan dapat terwujud karena adanya dukungan dan komitmen bersama antara pemimpin dan sektor publik baik dalam parlemen maupun para eksekutif. Komitmen bersama ini melahirkan Undang-Undang Keuangan Publik baru pada tahun 1999. Selandia Baru menggunakan penganggaran berbasis output dan mensyaratkan semua penganggaran dan pelaporan keuangan publik menggunakan metode akrual. Dan yang kedua yaitu ada manajemen risiko, yang dimana transisi dari sistem lama ke sistem baru pasti mempunyai potensi munculnya risiko-risiko yang dapat berdampak besar ataupun kecil dalam proses peralihan. Pemerintahan Selandia Baru sadar bahwa pengelolaan risiko yang baik dalam masa transisi merupakan salah satu faktor penentuan keberhasilan suatu perubahan, yang dimana pemerintahan Selandia Baru melakukan komunikasi secara intensif dan departemen atau lembaga, sehingga tiap elemen pemerintahan paham mengenai apa yang sedang dilakukan dan mengerti kunci-kunci dasar dalam reformasi. Yang selanjutnya itu ada penerapan di departemen, yang dimana awalnya setiap departemen membuat persetujuan untuk perpindahan pada sistem yang baru, yang dimana perpindahan pada sistem baru ini dilakukan secara serentak antara penganggaran akrual, proses apropriasi, dan proses pelaporan. Perubahan ini mencakup 3 hal, yang dimana 1. Adanya spesifikasi oleh setiap departemen atau lembaga dari kelas-kelas output secara luas menjadi basis untuk apresiasi berbasis akrual. Yang kedua yaitu setiap departemen lembaga mengembangkan sistem akuntansi berbasis akrual yang dapat menyediakan laporan bulanan kepada menteri dan treasurer serta laporan tahunan kepada parlemen publik. Laporan bulanan meliputi satu aset keuangan dan juga laporan mengenai realisasi belanja terhadap apresiasi. Yang ketiga yaitu ada pengembangan sistem alokasi biaya, sehingga mungkin alokasi seluruh biaya input departemental ke output. Alokasi biaya tersebut termasuk overhead, penyusunan, dan biaya modal. Berikutnya, yang keempat, itu ada standar akuntansi pemerintahan. Pembuatan standar akuntansi pemerintah itu bertujuan sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip akuntansi secara umum. Dan dengan adanya dukungan dari pemerintah, seperti sumber daya manusia yang terlatih, perangkat lunak, dan infrastruktur teknologi, serta dengan adanya dukungan dari The New Zealand Society of Accountants, yang dimana ini mendukung reformasi dan membantu pengorganisasian di berbagai konvensi dan pelatihan. Yang kelima, penyediaan sistem akuntansi. Jadi, pemerintah Selandia Baru bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan akuntansi dalam menyediakan perangkat lunak guna mendukung sistem informasi dan manajemen keuangan. Selain itu, penggunaan sistem akuntansi berbasis akrual itu memberikan keuntungan untuk mengintegrasikan aktivitas-aktivitas akuntansi dan transaksi seperti pemesanan pembelian, penggajian, aset tetap, kreditor, dan debitor untuk mengurangi proses ganda dan mempermudah rekonsiliasi. Yang terakhir yaitu mengenai permasalahan yang dihadapi dalam implementasi dan cara penyelesaiannya. Jadi, masalah yang muncul dalam implementasi sistem akuntansi berbasis akrual ini terdapat 3 permasalahan. Yang pertama ada penilaian aset, yang kedua kriteria pengakuan pajak, dan yang ketiga pengakuan bantuan dan subsidi.
Pada permasalahan penilaian aset itu muncul dikarenakan tidak adanya informasi harga perolehan secara historis dari penggunaan metode kas. Dan untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan pendekatan net current value atau bisa juga dengan pendekatan berkonsep depreciated replacement cost. Lalu pada permasalahan pengakuan pajak itu dikarenakan sulitnya mendapatkan informasi yang andal sehingga pengakuan pendapatan pajak ini tidak tepat waktu. Sehingga diperlukannya kompromi waktu pengakuan pajak di kemudian hari ketika informasi andal telah tersedia. Dan pada permasalahan pengakuan beban dan subsidi, untuk mengatasinya adalah jika pembayaran tersebut masih bersifat discretionary, maka beban akan diakui ketika pembayaran dilakukan, atau dapat juga ketika kriteria tertentu telah dipenuhi dan pemberitahuan telah disampaikan kepada pemerintah. Sekian presentasi dari kami akan kembalikan ke moderator.